Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ya, Selamat pagi Mbak. pagi. Kalau boleh saya tahu, saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Saya Indri, Mbak. Oh baik Mbak Indri, senang bertemu dengan Mbak. Perkenalkan, nama saya Intan sebagai konsultan gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, kedatangan Mbak Indri ke sini atas rujukan dokter atau kemauan sendiri ya? Atas rujukan dokter, Mbak. Oh baik, apakah Mbak membawa surat rujukannya? Iya, bawa, Mbak. Baik, boleh saya lihat surat rujukannya Mbak? Iya, silakan ini. Saya lihat dulu terlebih dahulu ya Mbak, saya konfirmasi kembali. Apakah betul atas nama Mbak Indri, usianya 20 tahun, tinggal di Bekasi Utara, dan pekerjaan sehari-harinya sebagai mahasiswa? Iya, Mbak, betul. Baik Mbak, jika Mbak bersedia, kita akan melakukan konseling yang berlangsung selama kurang lebih 30 menit dengan tujuan mengubah perilaku yang disertai dengan pola makan. Oh iya, silakan, Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Berdasarkan hasil data rujukan yang Mbak bawa, berat badan Mbak itu 73 kg dan tinggi badannya 162 cm. Kalau boleh saya tahu, pengukuran ini dilakukan kapan ya? Kurang lebih 3 hari yang lalu, Mbak. Baik Mbak, sekarang saya akan melakukan pengukuran kembali tinggi badan dan berat badan. Iya. Dimulai dari berat badan ya Mbak. Ayo ikut saya. Di sini Mbak. Sekarang tinggi badan dulu. Tolong berat bawaan yang memberatkan bisa ditaruh di meja terlebih dahulu. Iya. Tegak dan pandangan lurus ke depan. Baik, sudah Mbak. Sekarang melakukan pengukuran berat badan ya Mbak. Silakan di sini. Ya. Sudah Mbak, bisa kembali ke tempatnya. Ya. Berdasarkan hasil pengukuran data yang didapatkan sebelumnya, setelah saya hitung IMT Mbak itu 27 kg per meter persegi IMT. Itu indeks massa tubuh. Di mana pengukuran itu dilakukan untuk melihat status gizi Mbak, dan ini termasuk kategori tidak normal. Tetapi berat badannya itu kurang ideal dan seharusnya berat badan Mbak itu 55,8. Jadi berbeda ya Mbak dari berat badan Mbak sebelumnya. Apakah Mbak dalam seminggu terakhir ini mengalami penurunan berat badan atau kenaikan berat badan? Tidak ada sih, Mbak. Oh seperti itu. Kalau boleh diceritakan keluhan apa saja yang sudah Mbak rasakan selama ini? Keluhan yang saya rasakan itu saya suka mual, pusing, terus kayak kata keluarga sama teman-teman saya tuh saya kelihatan pucat gitu, Mbak. Oh baik Mbak, saya lihat berdasarkan hasil rujukannya ini tekanan darah Mbak itu 160 per 100 mm raksa itu termasuk normal, dan suhunya itu 36,8 derajat Celcius juga termasuk normal. Lalu untuk berdasarkan nilai lab, kadar Hb-nya itu 14 mg per dl, untuk kolesterol totalnya 300 mg per dl, HDL-nya 35 mg per dl, dan trigliseridnya itu 350 mg. Sebelumnya dan berdasarkan diagnosa medisnya ini, Mbak Indri itu didiagnosa penyakit. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada riwayat keluarga yang terkena penyakit tersebut? Penyakit apa ya, Mbak? Penyakit displidemia. Tidak ada sih, Mbak, tidak ada riwayat. Oh seperti itu. Baik Mbak, kalau untuk kegiatan sehari-hari Mbak biasanya melakukan kegiatan apa ya? Karena saya itu mahasiswa ya, Mbak, jadi biasa sih saya kuliah online di rumah sejak pandemi ini. Oh iya Mbak, betul, sejak ada pandemi ini semua jadi serba online ya Mbak. Lalu Iya. apakah Mbak sering berolahraga? Enggak sih, Mbak. Oh baik-baik. Sekarang saya akan mendata makanan yang Mbak konsumsi dengan menanyakan makanan apa saja yang biasa Mbak makan dalam sebulan terakhir. Apakah boleh Mbak? Iya, silakan. Baik, dalam sebulan terakhir makanan pokok yang Mbak makan tuh apa saja? Sebulan terakhir ini sih saya makan cuma nasi aja ya, Mbak.
Kalau boleh saya tahu, dalam sebulan ini berapa kali Mbak konsumsi makanan tersebut? Biasa sih Mbak, saya konsumsi paling 3 kali sehari lah. Baik, sudah saya catat ya Mbak. Lalu untuk lauk nabatinya biasanya mengkonsumsi apa saja itu Mbak? Biasanya saya konsumsi tahu sama tempe biasa, paling sekitar 3 kali seminggu untuk tahu, tempenya juga 2 kali seminggu lah. Oh, seperti itu, baik Mbak. Lalu untuk lauk hewani biasanya apa saja yang Mbak sering konsumsi dalam sebulan terakhir ini? Biasa sih Mbak, saya paling makan ayam, daging sapi, sama telur. Oh, seperti itu. Untuk frekuensinya konsumsinya itu seberapa sering ya Mbak? Untuk ayam sama daging sapi itu kira-kira 3 kali seminggu. Kalau telurnya itu kisaran 1 sampai 2 kali seminggu lah Mbak. Oh, lalu untuk sayur biasanya Mbak mengkonsumsi sayur apa saja nih Mbak? Saya sih biasanya tuh sukanya sayur paling bayam atau wortel aja sih Mbak, ditumis atau nggak di bening gitu aja. Lalu untuk frekuensinya biasanya Mbak makan berapa kali? Paling sekitar seminggu tuh 3 sampai 5 kali lah Mbak. Oh baik Mbak, berarti Mbak cukup sering ya konsumsi sayur. Lalu untuk buahnya yang sering Mbak konsumsi apa? Buah itu ya, saya sebenarnya kurang suka konsumsi buah. Paling yang saya konsumsi dalam sebulan ini sih pepaya sama mangga. Itu kira-kira 1 sampai 2 kali lah seminggu. Baik Mbak, apakah Mbak sering mengkonsumsi susu? Sebulan terakhir ini saya nggak konsumsi sih. Oh. Lalu untuk makanan ringan lain apakah Mbak sering konsumsi? Iya cukup sering, kayak paling sehari itu bisa sekali maksimal. Lalu untuk makanannya apakah ada yang lain? Untuk minumannya seperti teh, sirup atau minuman botol lainnya apakah ada? Enggak sih Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan makanan yang Mbak makan kemarin selama 24 jam terakhir. Apakah Mbak bersedia? Ya boleh. Baik, silakan Mbak ceritakan apa saja yang Mbak konsumsi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kemarin itu saya makan nasi, telur mata sapi, tahu goreng, sama tumis kangkung. Terus menjelang siang itu kira-kira jam 10-an lah, saya makan pisang lah. Terus untuk siangnya itu saya makan nasi, sup kacang merah campur daging sapi gitulah, itu 1 mangkok gitu. Terus lalap timun, udah itu aja. Sama lanjut ke malam itu saya makan nasi, ikan goreng, kambing guling, lalap timun, sama pepaya. Oh seperti itu. Baik, saya akan ulangi kembali ya Mbak. Jadi untuk paginya Mbak makan nasi, telur mata sapi, tahu goreng, dan tumis kangkung. Untuk selingannya Mbak mengkonsumsi pisang 2, dan untuk siangnya Mbak mengkonsumsi nasi, ada ikan goreng 1 potong, ada sup kacang merah sama daging sapi 1 mangkok. Lalu untuk malamnya Mbak mengkonsumsi nasi, kambing guling 1 piring, lalapan timun, dan pepaya. Ya Mbak, itu aja. Baik Mbak, untuk nasinya itu biasanya berapa centong ya? Kira-kira tuh 2 centong Mbak. Baik Mbak, saya punya gambar centong, Mbak bisa pilih centongnya yang mana ya Mbak? Ini centongnya yang mana ya Mbak? Ini Mbak yang A. Baik Mbak, untuk centong yang dipakai itu di waktu apa saja ya Mbak? Pagi, siang, atau malam? Centongnya tuh sama Mbak, dari pagi sampai malam. Baik Mbak, saya catat. Lalu untuk ikan gorengnya seberapa banyak Mbak? Ini saya punya beberapa foto ikannya. Apakah ada salah satunya? Iya ada itu Mbak, yang gambar B itu Mbak. Baik, untuk tahu gorengnya Mbak bisa tunjukkan yang mana dan seberapa banyak? Tahu goreng itu yang gambar B, 1 potong aja lah. Oh seperti itu Mbak. Lalu untuk pepayanya bisa Mbak tunjukkan yang mana dan seberapa banyak Mbak?
supaya itu saya gambar yang A itu mbak, satu potong aja sih. Oh. Oke. Lalu untuk makan siangnya Mbak mengkonsumsi lalapan timun, bisa pilih gambarnya seperti apa? Gambarnya itu yang C mbak. Oh. Yang sama. Ya, oke, seperti itu ya Mbak. Untuk telur dadar, telurnya itu biasanya berapa butir ya Mbak? Dan apakah ada tambahan di telurnya? Satu butir aja mbak, nggak ada tambahan apa-apa sih. Oke, lalu untuk pisang yang Mbak konsumsi itu seberapa banyak dan apakah ada di gambar? Satu buah aja mbak, itu gambar D itu. Oke, baik Mbak. Kemudian makan malamnya itu ada menu kambing guling. Itu biasanya seberapa banyak Mbak? Satu piring aja mbak. Oke, lalu untuk sup kacang merah dan daging sapinya itu biasanya seberapa banyak Mbak? Kira-kira satu mangkok aja loh mbak. Seperti itu Mbak. Kalau boleh saya tanya, apakah ada makanan yang dihindari atau tidak diperbolehkan menurut kepercayaan yang Mbak anut? Ada mbak. Oh baik, lalu apakah Mbak memiliki riwayat alergi terhadap makanan tertentu? Alhamdulillah nggak ada sih mbak. Oke baik, sekarang saya akan menghitung total asupan yang Mbak makan kemarin. Sembari Mbak menunggu, saya ada leaflet mengenai diet dislipidemia ini. Silahkan Mbak baca. Jika ada yang ingin Mbak tanyakan, boleh langsung tanyakan kepada saya. Mohon ditunggu sebentar ya Mbak. Oh iya, silakan. Baik, sudah selesai Mbak. Tapi sebelum itu apakah ada yang Mbak tanyakan dari leaflet tersebut? Sejauh ini nggak ada sih mbak. Seperti itu. Baik Mbak, saya akan bacakan hasil perhitungan yang sudah saya hitung tadi. Berdasarkan hasil perhitungannya, masalah gizi yang Mbak alami itu kelebihan asam lemak ditandai dengan pemilihan makanan yang salah, yaitu pencapaian kebutuhan lemaknya itu 140,29%. Selanjutnya itu ada perubahan nilai lab terkait gizi yang berkaitan dengan penyakit dislipidemia ini, sehingga terjadi penurunan fungsi. Lalu untuk domain perilakunya, pemilihan makanan itu kurang tepat berkaitan dengan pengetahuan tentang makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, ditandai dengan kebiasaan konsumsi makanan yang berlemak dan berminyak. Oh seperti itu ya mbak. Lalu saya harus gimana ya mbak? Berdasarkan diagnosa yang sudah saya jelaskan, saya telah menyusun intervensi yang jenis diet yang cocok untuk Mbak adalah jenis diet dislipidemia. Energinya itu sebesar 1600 kilokalori, proteinnya sebesar 60 gram, lemaknya 44 gram, dan karbohidratnya 240 gram. Bentuk makanannya itu lunak agar mudah dicerna. Sebelum saya mengisi leaflet daftar diet, saya ingin bertanya, apakah Mbak siap untuk melakukan perubahan perilaku yang dimulai dari pola makan sehari? Iya, insya Allah siap mbak. Gimana ya mbak cara untuk memenuhi diet tersebut itu? Sebetulnya dalam prinsip Mbak itu bisa makan apa saja selagi tidak mengandung lemak dan serat tinggi. Jadi Mbak itu bisa makan makanan seperti wortel, ubi, kacang merah, oat, apel, dan lain-lain. Dan makanannya itu juga bisa dimodifikasi, misalnya di steam atau dikukus agar kadar lemaknya itu bisa rendah, atau bisa memilih ayam yang tidak ada kulitnya. Jadi seperti itu Mbak. Oh gitu ya mbak. Jadi itu saya harus mengurangi jumlah minyak dari biasanya, lalu mengubah proses pengolahan makanannya juga yang biasanya saya suka goreng-gorengan jadi ya misalnya kayak di steam, dikukus dan gitu ya mbak dalam sehari-hari. Iya betul Mbak. Selain itu diimbangi juga ya dengan konsumsi sayur dan buah. Kira-kira dalam menjalani diet ini apakah ada hambatan yang mungkin Mbak Indri alami? Mungkin nggak ada ya mbak. Nanti saya akan coba bicarakan sama ibu saya supaya bisa masak juga sesuai anjuran yang mbak tadi.
Wah, iya betul Mbak. Silakan Mbak bicarakan kembali dengan Ibu Mbak ya supaya bisa menjalani diet ini. Apakah ada lagi yang ingin Mbak tanyakan? Sejauh ini udah cukup sih Mbak. Kalau begitu, apakah boleh saya meminta Mbak Indri untuk menjelaskan kembali apa yang telah didiskusikan sebelumnya? Iya Mbak, jadi intinya saya harus mengurangi konsumsi lemak, terus juga eh, ya supaya bisa menurunkan kadar kolesterol untuk mengurangi ini dah penyakit dislipidemia saya. Iya Mbak Indri, benar sekali. Semoga diet yang sudah kita diskusikan dapat dijalani dengan baik. Lalu untuk memantau apakah diet yang dilakukan berhasil, diharapkan Mbak Indri ini melakukan kunjungan kembali ke sini 3 minggu ke depan. Data konselingnya yang kita lakukan hari ini telah saya catat data medik. Jadi ketika Mbak kembali kunjungan ke sini sudah ada catatannya, Mbak bisa dengan mudah memantau. Dan ini leaflet mengenai anjuran diet makanan sehari penderita dislipidemia. Oke. Iya. Terima kasih ya Mbak. Iya, terima kasih kembali Mbak Indri. Selamat pagi, sampai jumpa lagi untuk 3 minggu ke depan. Hati-hati di jalan ya Mbak. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.